mau nanya dulu ya ke teman-teman. Kan teman-teman kuliahnya bisnis. Mata kuliahnya juga KIB ya, Kreativitas dan Inovasi Bisnis. Kenapa perlu belajar tentang mental health? Mengetahui kondisi emosional kita supaya keputusan yang diambil berikutnya make sense. Gitu. Apalagi mengambil keputusan dalam bisnis perlu dalam keadaan yang cukup stabil kan ya. Betul ya Bapak Ibu dosen ya. Gitu. Dan tadi selain itu banyak sekali kalau teman-teman perhatikan ide-ide bisnis itu muncul dari inspirasinya itu dari struggle-nya masing-masing. Terus struggle jalan kemana-mana susah, macet, muncullah Gojek. Struggle kirim barang-barang susah, muncullah Paxel dan lain sebagainya ya. Itu jadi banyak sekali struggle-struggle yang lahirnya tuh akhirnya melahirkan bisnis tertentu. Jadi penting sekali untuk kita mengenali struggle kita juga, lalu melakukan sesuatu. Tadi dua jawaban dari teman-teman sudah sangat baik ya, untuk mengambil resikonya, mengambil keputusannya, itu penting sekali mengetahui kondisi kesehatan mentalnya. Saya sebagai mitra ahli atau expert psikologi dan kesehatan mental di Daya.id BTPN, jadi kalau ada yang mau nanya-nanya juga habis ini sebetulnya masih bisa klik websitenya di Daya.id di bagian tanya ahli, bisa nanya ke saya langsung. Sekarang juga saya sebagai co-founder dan psikolog di Arsanara Development Partner, jadi kalau mungkin teman-teman ngintip ini logo apa gitu ya, boleh main-main ke IG-nya juga. Selain itu saya biasanya sehari-hari selain di kelas-kelas seperti ini, biasanya saya praktek. Saya praktek di Island Medical Center dan juga di Arsanara. Saya juga sering ada di beberapa perusahaan karena sekarang beberapa perusahaan sudah banyak yang punya layanan konseling untuk karyawan. Karena itu bagian dari kesehariannya justru ya. Gitu. Ya, pendidikannya tadi juga sudah disebutkan, mungkin kita next aja. Oke, pertanyaan pertamanya tentu ini dulu ya. Apakah saya mengalami quarter life crisis? Kira-kira ada yang merasa nggak? Kayaknya mukanya masih bingung-bingung ya. Kita coba lihat. Kalau ini ada yang pernah merasakan nggak? Bertanya-tanya keputusanku tepat nggak ya? Kayak bagian sini ngangguk-ngangguk, bagian sini belum. Oh, ada yang ngangguk juga. Setelah lulus, baiknya magang, kerja, atau sekolah lagi ya? Ada yang pernah nanya itu nggak ke diri sendiri? Pernah. Pernah apa sering? Sering, oke. Terus yang ketiga, kapan ya ketemu jodoh? Sering, oh. Atau ini bener gak sih pasangan yang sekarang? Ini toksik gak sih? Yang bahasa zaman sekarang ya. Yang keempat, kok aku masih gini-gini aja ya? Apa ya rencana ke depan? Ngelihat temen di sosmed, kok kayaknya hidupnya udah sempurna banget ya? Kok udah dapet ini, dapet itu? Atau yang terakhir, sanggup gak ya kira-kira hidup mandiri, beli keperluan masa depan? Kok kayaknya mau makan enak aja nabungnya 2 tahun gitu ya. Baru bisa makan ke mall gak ya? Semoga gak gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan ini kan tadi pada jawab sering ya. Ya, sebetulnya ini pertanyaan-pertanyaan yang sebelum kita next, ini adalah pertanyaan yang cukup wajar atau cukup umum dialami teman-teman yang usianya 18 sampai 35 tahun. Tuh, jadi ini masuk dari tadi yang pertanyaan apakah aku mengalami quarter life crisis. Kalau sering menanyakan hal-hal ini, apalagi sampai mengganggu gitu, biasanya ini sudah masuk ada quarter life crisisnya. Gitu, jadi coba ditengok lagi ya, mana yang paling sering ditanya. Oke, nah apa sih sebenarnya quarter life crisis itu? Periode yang dipenuhi dengan kecemasan atau ketidakpastian. Makanya tadi banyak sekali pertanyaan yang muncul. Ini bener nggak ya, keputusannya oke nggak ya, dia the one apa enggak, ini langkah selanjutnya apa ya. Karena memang ini fase yang nggak pasti. Kenapa dia nggak pasti? Karena dia itu transisi menuju dewasa. Kan tadi dewasa muda, ini dewasa muda menuju dewasa tengah gitu. Dewasa beneran kali ya bahasanya. Umurnya ya usianya 18 sampai 35 tahun. Di sini mungkin 20-an ya usianya ya. Early 20s lah. Oke. Nah, biasanya didominasi perasaan negatif karena ragu. Ragu dan tidak mampu dalam memenuhi tugas perkembangannya. Gitu. Jadi kenapa kita jadi ragu, jadi banyak bertanya karena ada tugas-tugas yang lagi berusaha kita jalani, tapi kok rasanya nggak sanggup gitu. Nah, tugasnya apa sih? Ini kalau teman-teman mau baca lebih lanjut bisa dilihat di bawahnya ya materinya. Nah, ini tugas-tugas perkembangan dewasa muda.
Jadi ini adalah hal yang harus teman-teman pikirkan gitu ya sekarang. Makanya tadi kok banyak banget tugasnya. Makanya tadi mungkin kenapa jadi banyak bingung-bingung, tidak pasti karena tugasnya banyak. Biasanya dulu tugasnya cuma satu, belajar jalan, tugasnya belajar makan, tugasnya masuk SD atau tugasnya masuk SMP cuma satu kan. Nah sekarang tugasnya ini semua, teman-teman harus udah mikirin karir, itu udah nggak bisa lagi dijawab nggak tahu. Walaupun pengennya jawabnya nggak tahu mungkin ya. Udah harus mandiri, udah perlu ada kesadaran tentang dirinya, kan udah nggak bisa lagi disuruh terus nggak mau. Ya udah harus sadar bahwa oh ini ada sesuatu nih dengan emosiku. Udah nggak bisa lagi mau sesuatu nangis kerengek-kerengek. Lalu gaya hidup dan finansial juga harus sudah mulai dipikirin. Ya, pemikirannya juga mulai lebih abstrak. Yang ditanya udah bukan lagi 1+1-nya aja. Tapi kenapa? Kenapa begini? Kenapa begitu? Terus kehidupan sosial juga udah mulai ada perubahan. Temen udah bukan lagi temen yang hanya ketemu di kelas. Tapi bahkan udah ngejadwalin ketemu gitu. Dan udah mungkin kehilangan teman-teman juga ya. Ada yang udah mulai kehilangan. Sudah. Oke, udah mulai nggak main lagi, udah nggak kontakan lagi, udah siapa ya dia? Udah nggak inget muka teman SD-nya, ada yang udah gitu belum? Belum ya, mudah-mudahan. Lalu pasangan dan membangun keluarga ini juga mulai harus udah ada top of mind ya teman-teman kan. Kayak nanti ke depannya mau nikah apa enggak, mau punya anak berapa, mau tinggal di mana, mau suami kayak apa, mau istri yang kayak gimana. Langsung pusing semua kayaknya. Atau terakhir ini orang tua dan kehilangan. Mungkin udah ada di sini yang orang tuanya udah berpulang duluan, ada yang mungkin udah sakit-sakitan, ada yang mungkin sekarang udah bukan kita yang diurus tapi kita yang mengurus. Ini udah mulai ada yang begitu ya. Udah mulai sadar bahwa kayaknya orang tuanya ada perlakuan-perlakuan yang kayaknya ini nggak seharusnya begini. Biasanya di usia ini sudah mulai muncul. Ini semua yang ada di kepala teman-teman, bener apa bener? Udah mulai dipikirin satu persatu dan ini adalah tugasnya. Jadi that's why kenapa di fase ini tuh sangat mencemaskan, bahasaku tadi ya, cemas atau banyak keraguan, banyak bingungnya. Ini adalah tugas-tugas yang emang harus ditelan gitu. Dan sekarang udah jawabannya udah bukan lagi benar atau salah. Udah bukan lagi jawabannya habis SD SMP, tapi habis kuliah terserah mau ngapain. Mau nikah kek, mau kerja kek, mau bikin bisnis sendiri kan ya di sini teman-teman. Mau bisnis sama orang lain dulu berdua, bertiga, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Semua abu-abu. Mau sekolah lagi juga boleh, mau jadi dosen juga boleh. Jadi semuanya abu-abu, that's why kenapa itu menghadirkan kebingungan-kebingungan itu. Cuma mungkin aku perlu menyampaikan ini supaya teman-teman sadar bahwa ada tugas-tugas ini yang perlu dihadapi, bukan ditolak. Enggak mau mikirin dulu, nggak mau. Nah udah nggak bisa kayak gitu lagi tuh sekarang. Oke, nah ditambah lagi ada ini nih. Nah di satu sisi betul dengan adanya media tadi membantu kita untuk berkembang lebih cepat. Tapi di satu sisi si media ini juga menambah tekanan. Tekanan jadi semakin besar lagi dengan perkembangan zaman, teknologi, dan media sosial. Membentuk banyak pandangan ideal. Seharusnya tuh udah begini. Serta membandingkan diri dengan orang lain jadi lebih mudah. Siapa yang pernah ngeliat story temennya, kok aku gak gini ya? Saya senyum-senyum tersipu malu. Wajahnya di sini. Ngeliat dia kok dia bisa sih udah sampai situ. Dia kok enak banget ya bisa liburan. Tuh. Jadi dengan ini lebih membandingkan dirinya lebih kencang, lebih terasa. Atau gini nih, siapa di sini yang ngeliat media sosial temennya nggak pernah membandingkan diri? Ada yang pernah nggak membandingkan diri sama orang lain nggak? Enggak kan? Nah, jadi that's why ini jadi faktor yang sangat berpengaruh nih terhadap quarter life crisis. Dan nah ya jadi masuk akal banget kenapa ini fase yang sangat krisis. Udah tadi tugas perkembangannya banyak yang harus dipikirin sekaligus. Ditambah ada teknologi yang lagi berkembang terus juga. Dan banyak sekali perubahan yang terjadi. Sekarang teman-teman udah dewasa. Sadar nggak teman-teman sekarang tuh udah bisa masuk penjara gitu, dengan segala aksinya. Dulu kan mungkin masih ada orang tua yang jadi walinya. Sekarang tuh teman-teman udah bisa literally kalian sendiri yang masuk penjara gitu dengan perilaku kalian. Nah, jadi itu tandanya udah sangat dewasa gitu. Makanya tadi diperlakukan sama dosen-dosen di sini juga sebagai orang dewasa. Gitu.
Dan ini pertama kali dituntut atau ada dorongan memutuskan secara mandiri juga. Keinginan teman-teman lebih besar biasanya daripada orang tuanya. Dan sekarang udah nggak bisa minta bantuan cry for help lagi tuh udah nggak terlalu bisa dibandingkan dulu. Harus teman-teman sendiri yang clean up masalahnya. Tuh, ya tadi disebut juga fase pertama kali tidak ada benar salah dengan pilihan yang banyak dan beragam. Itu banyak fase juga pertama kali keluar dari rumah, terpapar sama masyarakat yang lebih luas, ngelihat kok dia begini ya, kok dia ngecat rambut, kok dia pacaran lama banget, kok dia kuliahnya nggak selesai-selesai, kok dia kuliahnya cepat, udah mulai banyak sekali perbedaan-perbedaan yang harus kita telan dan harus kita adjust kan. Aku mau yang mana? Itu punya ekspektasi dari dalam diri juga udah muncul. Dulu waktu SD mungkin gak terlalu banyak punya ekspektasinya. Waktu SMA juga mungkin gak terlalu banyak. Sekarang udah kuliah pasti teman-teman punya ekspektasi masing-masing kan. Punya harapan masing-masing. Gitu. Punya tuntutan eksternal juga ya pastinya. Nah ditambah lagi sebetulnya secara psikologis, secara neuronya, secara otaknya biologis, ada bagian otak yang memang belum berkembang sempurna. Jadi ada bagian otak yang untuk decision making, untuk mengambil keputusan, itu berkembangnya di 18 sampai 29 tahun. Gitu. Mengalami perkembangan kognitif ya bagian otak yang berperan dalam mengendalikan impuls itu kayak dorongan-dorongan teman-teman, dan perilaku masih berkembang di usia pertengahan 20 ini. Jadi ini makin susah membuat keputusan yang baik gitu. That's why kenapa ya kalau lagi stres kok makan mulu gitu, keputusannya kok itu nggak baik kayaknya ya. Baru sadar setelahnya, dulu kok bego banget gitu ya, pacaran sama dia kok digituin mau gitu. Nah ini salah satunya mungkin ini ya, ada faktor yang memang ada bagian otak yang belum berkembang secara sempurna dalam mengambil keputusan, langsung geleng-geleng. Gitu. Makanya juga kenapa masih susah diatur mungkin gitu ya, kitanya sendiri karena memang ada bagian otak yang belum berkembang sempurna bagian untuk mengambil keputusannya tadi. Gitu. Cuma bukan berarti terus ya udah deh kan emang belum berkembang nggak usah ngapa-ngapain nggak apa-apa deh act yang aneh-aneh. Enggak, justru harus dilatih supaya berkembang. Karena kalau nggak dilatih ya terus begini. Kan usia terus bertambah tapi mental belum tentu bertambah. Jadi ada mental age sama ada biological age kan. Biological age mau nggak mau terus nambah. Mental age enggak. Teman-teman bisa berusia 40 tahun tapi mental age-nya masih umur 10 tahun tuh masih bisa. Nah jangan sampai kayak gitu. Karena kan tugas-tugas perkembangannya terus nambah. Oke, nah jadi ini wajar ya. Ya ngelihat I don't know what I'm doing with my life, tapi di sosmed munculinnya, udah semuanya. Ingat yang teman-teman lihat di sosmed hanya sebagian kecil, hanya sepersekian berapa menit tuh kalau story kan. Atau di TikTok apalagi cuma bentar. Tapi sisanya nangis-nangisnya gak ada yang lihat. Gitu. Nah tapi teman-teman gak sendirian. Ini ada yang udah ketawa-tawa ngelihat datanya ya. Ada 68% yang lain gitu ya, dewasa muda mengalami quarter life crisis. Jadi kalau dari ruangan ini mungkin ya 80% sampai ya 86%-nya lah ya, berapa orang tuh tadi hari ini yang hadir. Dari 1.100 dewasa muda yang disurvei, mereka mengalami quarter life crisis. Ini yang dialami. Tingkat stresnya meningkat drastis. Makanya tadi kita ditanya kenapa ya kita perlu belajar ini, yang kalimat pertama yang keluar kan stres ya tadi di sini. Jadi betul tingkat stresnya meningkat, perasaan negatif dan bimbangnya paling tinggi di usia ini. Lalu paling banyak terjadi kemunculan depresi juga di sini. Itu apalagi tadi ditambah media sosial. Semenjak kemunculan media sosial pertama tuh Friendster ya kalau nggak salah ya. Yaitu Facebook Friendster tuh ya. Ada yang masih tahu nggak Friendster? Tahu ya, yang aku ibu-ibu. MySpace ya Bu ya. Yang anak-anaknya di sini udah geleng-geleng tapi. Jadi semenjak kemunculan Instagram, tapi sebetulnya semenjak kemunculan Instagram, angka bunuh diri itu meningkat drastis. Angka depresi meningkat drastis dan usia bunuh diri itu menjadi usia 13 tahun. Tadinya itu 16, 17, tapi semenjak itu udah jadi usia 13 tahun. Atau kebayang gak anak umur 13 tahun bisa punya pemikiran untuk udahan aja hidupnya? Tuh, jadi nah semenjak adanya media sosial itu memang tadi krisisnya jadi semakin cepat, semakin meningkat. Gitu.
Ya, ini penelitiannya juga udah ada, teman-teman kalau tertarik silahkan. Aku sengaja selipkan sumber-sumbernya biar bisa baca lebih lanjut ya. Kan memang mahasiswa tuh masa-masanya membaca ya. Kayak do it now karena udah kerja udah susah baca. Waktunya udah nggak ada. Jadi sekarang masa-masanya banyak membaca. You'll thank yourself later. Ya, nah gimana caranya mengelola krisis ini jadi kesempatan untuk berkembang? Bahkan beberapa orang jadi kesempatan untuk bikin bisnis sendiri. Itu akhirnya bikin karya-karya yang luar biasa gitu. Kalau teman-teman lihat mungkin banyak seniman, banyak artis yang karya-karyanya yang memang lahir dari struggle-nya dan dijual akhirnya. Teman-teman ada yang tahu Taylor Swift dong di sini? Of course ya, Swifties. Semua tahu lah lagu-lagu dia dari struggle-nya kan, yang menghasilkan uang. Jadi dilihat bagaimana dia take control dari krisisnya, akhirnya berkembang dan jadi bilioner sekarang. Jadi dari krisis ini bukan berarti teman-teman nggak bisa kemana-mana, justru bisa bikin sesuatu. Dan growth, berkembang itu nggak pernah lahir dari sesuatu yang nyaman. Selalu dari sesuatu yang nggak nyaman. Itu. Oke, nah kenapa sih krisis bisa jadi kesempatan berkembang? Oh sebelum ngintip tanya dulu ya, harusnya. Kenapa krisis bisa jadi kesempatan berkembang? Kira-kira, tadi udah sedikit bocor. Kenapa dari krisis, dari struggle, dari pain bahasanya ya, kita bisa jadi sesuatu yang lebih baik. Kalau dari krisis kita jadi motivasinya tuh langsung meningkat drastis gitu ya. Perlu di bawah dulu. Kayak teman-teman butuh deadline dulu, baru kan terpicu adrenalinnya. Nah itu krisis yang sangat nyata kan. Deadline itu mengerjain Hamin seminggu nggak bisa Bu, nggak keluar idenya. Ada yang pernah gitu nggak? Langsung nengok ya. Tapi kalau Hamin 2 menit langsung semua muncul. Nggak 2 menit juga kali ya. Berapa lama? Sejam lah ya. 2 jam, oke. 2 jam sebelumnya baru muncul. Ya, jadi betul yang dikatakan teman kalian tadi ketika lagi dalam krisis motivasinya biasanya lebih bounce back-nya lebih kuat. Gitu. Tapi apakah semua kayak gitu? Ada yang krisis malah makin gedublek gitu? Ada. Oke, jadi tadi tapi argumen yang pertama betul, argumen berikutnya kira-kira kenapa ya? Yes, boleh. Mungkin aku mau nambahin sedikit, kalau misalnya kenapa dari kita mengelola krisis itu kita jadi punya kesempatan untuk berkembang, karena dalam mengelola krisis itu kan kita jadi semakin apa ya, ide-ide kreatif, inovatif itu kita semakin apa sih semakin meningkat. Terus pengalaman kita juga dalam mengelola itu juga jadi apa ya, menambah skill buat diri kita sendiri untuk kedepannya gitu sih dari aku. Kasih. Oke, terima kasih kembali. Namanya siapa? Emma. Oke. Oke. Ya, thank you Emma. Jadi ketika lagi krisis banyak muncul ide-ide. Ya kalau udah kepepet kan muncul tadi ya semua ide-idenya. Atau tadi muncul skill-skill yang kita nggak tahu kita punya. Ya, ternyata kita kuat ya menghadapi ini. Selalu back, coba dilihat hidup teman-teman ke belakang. Ada nggak krisis yang ternyata yang dulu kayaknya tuh susah banget. Yang dulu tuh kayaknya nanya-nanya bisa nggak sih ngelaluin ini? Tuh ya, ada ya pada angguk-angguk, bagus. Berarti pernah mengalami krisis, kalau nggak saya deg-degan. Kalau nggak pernah krisis bahaya soalnya. Gitu kan. Oh oke, jadi Pak dulu kayaknya tuh susah banget. Bisa nggak sih move on dari dia? Bisa nggak sih dulu UN? Dulu kan kayak UN menakutkan banget. Dulu kan masih ada UN nggak sih? Masih ada ya? Oke, alhamdulillah satu generasi. Ya UN kayak susah banget. Waktu SD saya ingat saya mikirin UN SMA susah banget gitu. Terus begitu udah lewat ya elah. Ternyata lebih susah ujian akhir semester. Jadi karena ketika akhirnya kita udah lewat itu kita punya skill baru. Yang tadi Emma bilang ada skill-skill baru yang ternyata kita punya. Kita nggak tahu kita resilience ternyata. Kita nggak tahu ternyata kita bisa ya speech depan umum. Kita nggak tahu ya ternyata kita bisa yang ngomong dengan komunikasi yang baik ternyata. Kita bisa ya ternyata mengelola emosi kita. Gitu. Jadi ada skill-skill baru yang akan muncul setelah menghadapi si krisis ini. Cuma memang ketika lagi dalam krisisnya tentu sedih dan sulit ya. Jadi thank you buat tadi 2 teman yang sudah menjawab. Aku akan menambahkan juga, karena ketika lagi krisis, kenapa tadi jadi motivasinya tinggi? Kenapa tadi ada skill-skill yang jadi muncul? Karena ini memicu kita jadi refleksi. Siapa orang yang refleksi kenapa ya aku senang? Gak ada kan? Sedikit.
Jarang lah. Tapi kita refleksikan, kenapa ya gue sedih? Lebih sering refleksi kenapa aku sedih atau kenapa aku senang? Sedih kan? Kalau lagi senang mah enjoy aja hidup. Paling pertanyaannya nih berakhir gak ya senangnya itu ya. Gitu ya, ada yang ngangguk-ngangguk. Tapi kan kalau sedih kita jadi lebih banyak, kenapa ya ini sedih, kenapa ya ini sulit, kenapa ya kita marah. Kenapa ya dia nyebelin banget. Tapi gak pernah kan kenapa dia happy banget, jarang gitu. Jarang refleksi kalau kita lagi bahagia. Makanan enak banget kayak nyaman banget ya, enak banget nih makanannya. Udah, berhenti di situ. Baik banget sih dia, ya Allah alhamdulillah udah. Tapi jarang kita refleksi lebih dalam kenapa. Nah refleksi-refleksi ini yang jadi penting buat berkembang. Kita jadi tahu oke, tujuan aku apa sih? Buat apa sih nangis kayak gini? Ngapain sih ini? Apa yang harus dilakukan ya? Kenapa sih ini jadi nggak ngerjain tugas? Kenapa ini jadi ngomel-ngomel? Kenapa sih aku jadi sensi banget? Itu kan pertanyaan yang muncul kita lagi krisis. Bukan lagi happy, kenapa ya aku happy banget ke dia? Kenapa aku baik sama dia? Jarang kan itu muncul. Ya adalah dikit-dikit, tapi lebih banyak pada saat lagi krisisnya. Nah refleksi itu yang sangat penting. Itu yang teman-teman tadi punya di kepala itu dilanjutin. Dilanjutinnya bukan why-nya terus. Bukan kenapa ya, bukan kenapa terus. Karena kalau mau cari kenapa penyebabnya bisa nggak ketemu. Tapi dicari bagaimana terusnya. Harus apa terusnya, langkah berikutnya tuh apa. Karena kalau nanyanya why terus, kenapa terus, ya nggak ketemu-temu. Atau ya jawabannya bisa banyak. Kan semua hal terjadi bukan hanya satu faktor aja. Bukan karena kita salah ngomong aja, tapi ada faktor-faktor lain itu terjadi. Jadi tolong tanyakan juga, dilanjutin refleksinya tadi, bagaimana itu. Lalu krisis juga mengarahkan pada peluang-peluang baru. Opsi-opsi baru yang mungkin kita nggak pernah lihat sebelumnya. Ide-ide baru tadi Emma bilang. Semua ide bisnis mostly datang dari krisis atau struggle-nya masing-masing. Gitu. Even Arsanara salah satunya berdiri karena pengen punya layanan kesehatan mental yang murah. Karena krisisnya itu susah banget kan, nyari kesehatan mental mahal semua. Gitu. Jadi ide itulah yang muncul akhirnya gitu. Jadi ya semua lahir dari mostly dari krisis. That's why kenapa kelas ini penting buat teman-teman yang akan punya bisnis sendiri. Coba krisisnya tuh apa ya? Apa yang bisa make my life easier? Itu. Terus ya melatih untuk bangkit dari masalah dan terus bertumbuh. Karena satu-satu hal yang pasti muncul dari krisis setelahnya dilewati adalah resiliensi. Baik teman-teman sadar atau enggak, kemampuan untuk bangkit tuh akan jadi muncul ketika itu udah lewat. Itu baik, masa sih aku kuat? Nah tapi kan harus lewat dulu masalahnya, baru sadar. Oh bisa ya ternyata. Tuh, nah ini jadi kesempatan untuk berkembang. Tapi bukan berarti didemin aja, terus ya udah kali krisis ini ntar juga berkembang sendiri, enggak. Tadi sayangnya mental age tidak sama dengan biological age lagi-lagi. Jadi untuk kita harus melakukan sesuatu. Tadi kalau Bu Popong bilang harus ada upaya yang terus dilakukan. Sama melewati krisis juga harus ada upayanya. Ini ada beberapa, ada 8 upaya. Mulai dari mengenal diri sampai know knowledge, hal-hal yang kayaknya harus dihindari. Kita bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama mengenal diri lagi. Karena pasti udah sering, udah tahu. Dan ini mengenal dirinya bukan yang nama aku siapa, makanan kesukaan aku apa, bukan itu lagi ya. Bukan yang ditulis di binder-binder zaman dulu. Bukan lagi tinggal di mana, bukan itu. Tapi ini nih, mengenal diri ini yang perlu teman-teman mulai kenali ya. Apa sih prioritas dan nilai hidupku sekarang? Prioritasnya apa sekarang? Oh sekarang kuliah. Dia pengen sih punya rumah bagus, punya mobil, punya segala macam. Tapi prioritasnya sekarang apa? Nilai hidupnya tuh sekarang apa? Coba mulai dipikirkan apa sih yang penting buatku sekarang. Nilai hidup tuh kayak gini, misalnya teman-teman punya nilai kebersihan. Kebersihan itu hal yang paling penting buatku. Ya udah jalani hidupnya sesuai dengan nilainya. Berarti harus mandi kalau mau kuliah. Tuh. Atau nilainya kejujuran. Oke, berarti saya apapun yang terjadi meskipun saya salah banget saya harus jujur. Semua nilai itu benar, tapi mana yang paling berasa buat teman-teman tuh harus mulai dipikirkan. Karena dunia ini akan chaos. Ya akan nih bocoran sedikit dari yang lebih tua gitu. Dunia ini akan banyak tantangannya, akan ada sedikit chaos-chaos, orang-orang kok aneh-aneh gitu. Nah tapi teman-teman harus punya nilai yang jadi pegangannya. Oh ya udah saya misalnya nilai agama yang mau jadi nilai pegangan saya.
ya apapun dunia sekeos apapun ya saya akan berpegang teguh ke situ. Atau tadi nilai kejujuran, ya apapun sesulit hidup saya harus jujur sama diri sendiri maupun sama orang lain. Sesulit apapun hidup, nilai utama saya adalah pendidikan dan belajar, saya harus terus belajar. Jadi gimana caranya saya belajar terus. Nah mulai dipikirkan, direnungkan lah di malam-malam overthinking itu, untuk apa sih sebenarnya nilai hidupku. Dan fokus ke situ. Kayak lagi misalnya susah banget menghadapin ini semua, ya banyak tugas, banyak deadline, nilai hidupku apa sih? Belajar sekarang. Ya udah berarti kan yang mana yang jadi saya bisa belajar lebih baik, pilih yang mana. Gitu, dari semua pilihan-pilihan yang ada. Yang pilihan yang belajar yang lebih baik ya mengerjain tugas kuliah, bukan main sama temennya misalnya. Tuh, jadi coba ditentukan dulu nilai hidupnya itu sekarang apa. Ini pelan-pelan ya, bukan habis dari kelas ini terus ketemu jawabannya, enggak. Dan ini prosesnya mungkin berjalan terus sampai seusiaku, seusia Bapak Ibu juga di sini pasti sambil mengenal nilai-nilai hidupnya juga terus. Tapi harus sudah mulai dipikirin supaya nggak gampang goyah. Karena sekarang aliran-aliran berbagai macam nilai hidup orang itu pasti mulai masuk ke teman-teman. Dan itu banyak, dan itu semua bisa jadi nggak salah juga. Tapi kan kita capek jadi orang yang hari ini nilai hidupnya jujur, besok nilai hidupnya party-party misalnya. Kan capek. Berubah-berubah itu capek. Jadi berubahlah dengan baik gitu. Berubahlah, pick your battle gitu. Teman-teman mau berubahnya kemana? Ya udah di situ. Gitu. Karena banyak sekali tadi perubahan-perubahan yang menjadi opsi ke depannya. Dan ini makin gede makin banyak opsinya. Tuh. Nah jadi tentukan sekarang nilainya. Bahwa nanti nilainya berubah nggak apa-apa. Tapi at least teman-teman berada di jalan yang benar gitu ya. Di jalan sesuai nilai hidup teman-teman. Terus ya kenal lagi kepribadiannya. Aku nih orangnya kayak gimana sih? Kalau dan ini kenalan kepribadiannya bukan INTJ, INSP aja. Itu boleh, MBTI boleh. Tapi bukan zodiak aja ya gitu. Tapi juga kenalan aku kalau lagi marah tuh kayak gimana sih? Kalau lagi sedih aku kayak gimana sih? Itu yang jauh lebih penting. Aku kalau lagi nggak fokus, ciri-cirinya apa? Apakah udah mulai ngeliat handphone? Apakah udah mulai buka laptop? Ciri-cirinya apa kalau aku nggak fokus? Atau udah mulai cemas tuh apa? Udah mulai tapping gini kakinya? Apa ciri-cirinya? Kalau aku mulai takut, apa sih yang biasanya muncul di kepalaku, di pikiranku? Pikiran apa yang paling sering muncul di kepalaku? Nah itu pertanyaan yang paling penting. Pikiran apa yang sering muncul di kepalaku sehari-hari? Apakah pikiran aku nggak bisa ya? Apakah pikiran kayak ternyata jelek ya aku? Pikiran apa yang sering muncul? Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang perlu sering teman-teman tanya gitu. Itu bagian dari mengenal diri yang sesungguhnya. Terus ya kekuatan dan kelemahannya apa sih yang aku punya? Dan tujuan hidupku tuh sekarang mau kemana arahnya? Gitu. Kekuatan kelemahannya bukan hanya sekedar jago gambar, ya jago main skateboard. Itu referensi tahun kapan ya skateboard? Bukan hanya dengerin jago bernyanyi, itu juga kelebihan tentu. Tapi kelebihan yang lebih penting juga misalnya, oh ternyata aku punya kelebihan, aku pendengar yang baik. Aku punya sifat sabar. Ada yang punya sifat sabar di sini? Mudah-mudahan ada ya. Ada yang suka jadi pendengar yang baik? Kok nggak ada? Ada yang tangan, oke. Nah, itu juga semua masuk dari kekuatan yang teman-teman punya gitu. Atau mungkin aku orangnya kalau marah diam. Itu kan juga kekuatan. Daripada marah banting-banting barang, itu kan berarti jadi kelemahan. Nah, sifat-sifat kayak gitu yang justru menjadi strength atau weakness yang perlu disadari. Karena mungkin ide bisnis semua bisa punya tadi ya, atau mungkin bisa berkembang lah. Ya, enggak semua orang bisa punya ide yang bagus sih sebetulnya. Tapi mungkin ide bisa berkembang. Tapi kan cara mengeksekusinya bisa beda-beda. Pendekatan sebagai leadernya itu beda-beda. Dan itu kan soft skill semua leadership itu. Dan soft skill ini yang jadi kekuatan atau kelemahan teman-teman akhirnya. Gitu. Nah ini cara-caranya gimana nih Kak? Dari tadi udah sebut mengenalnya itu, tapi caranya gimana? Bisa refleksi diri, bisa menulis jurnal, bisa evaluasi pengalaman yang ada, bisa bertanya sama orang yang udah dipercaya, yang udah kenal teman-teman dari lahir atau dari kecil, belajar dari role model yang ada, coba tes psikologi yang kredibel.
konseling karir juga boleh. Jadi banyak sekali caranya yang udah lah nggak usah aku sebut satu-satu, tapi intinya teman-teman mudah-mudahan get the point apa yang perlu teman-teman kenali. Tuh, bukan lagi hal-hal yang konkret aja tapi hal-hal yang abstrak gitu. Yang perlu teman-teman gali lebih dalam. Dan ini belajarnya bisa dari mana-mana. Dari kecil coba lihat aja dari ada yang pernah nulis diary nggak di sini? Pernah? Coba dicek lagi diary-nya, nuansanya itu apa sih? Tema-tema yang ditulis itu apa? Tentang cowok semua kah? Tentang cewek semua kah isinya? Nah, kalau isinya tentang pasangan terus, oh mungkin isu pasangan tuh isu yang penting buatku. Nah, jadi ketemu juga kan di situ. Jadi banyak sekali metode-metodenya. Atau tadi ya, role model ini bisa gini juga. Teman-teman di Instagram follow-nya itu siapa sih? Tuh, di TikTok siapa yang diikutin? Gitu. Coba dilihat. Biasanya yang kita ikuti itu punya kesamaan sesuatu sama kita. Ada sesuatu yang kita relate. Itu jadi teman-teman bisa lihat, oh ya apa yang relate-nya? Ini mungkin ini sesuatu tentang diriku. Karena Instagram atau sosial media itu adalah perpustakaan digital teman-teman. Jadi hati-hati juga ya follow siapa. Karena itu perpustakaan teman-teman. Yang kalian follow itu yang kalian baca kan sehari-hari. Itu jadi hati-hati juga. Nah itu bisa menjadi bagian dari mengenal dirinya juga ya. Yang kayak apa sih yang gue follow? Apakah yang bikin kocak terus, yang ketawa-tawa terus? Nah berarti mungkin kebutuhan humornya tinggi. Gitu. Dan lain sebagainya. Oke. Terus fokus pada perubahan dan kelola mindset-nya. Ini mindset ini sangat penting. Pikiran nih jadi key-nya, kuncinya. Tuh, coba dicek teman-teman ada di mana, tujuan atau idealnya tuh mau kemana sih. Lalu sadari ini room from improvement-nya gitu. Tapi sadar dulu sekarang ada di mana. Tuh, idealnya ada di mana, sekarang ada di mana, realitanya di mana, idealnya pengen kemana. Dan untuk mencapai ke sini harus ngapain. Sekarang nggak harus berada di posisi yang ideal ya. Nggak ada yang nyuruh teman-teman figure it out semuanya sekarang, ideal udah sampai goalnya teman-teman, enggak. Tapi at least teman-teman sadar sekarang ada di mana, goalnya apa, mau kemana, room from improvement-nya itu apa. Jangan cuma sadar ada di mana, tahu mau kemana, tapi room for improvement-nya apa ya, ngapain ya. Nah itu yang jadi makin krisis. Yang bikin orang stres itu kan realitas sama idealnya itu jomplang jauh. Jadi coba sekarang kenali room from improvement-nya tuh apa yang harus diubah, apa yang harus dipelajari sekarang buat sampai ke sini. Itu karena banyak tadi miss-nya tuh tahu di sini, ininya nggak tahu, jadi stres banget. Kan kita tahu harus lulus tapi nggak tahu caranya. Kan stres banget tuh. Tapi tahu caranya harus skripsi, harus berapa SKS, kan jadi less stressful. Nah sekarang coba cari tahu yang harus dilakukan apa kira-kira. Nah sadari dan akui dulu tapi kekurangannya, ini penting. It's okay, no one ask you to be perfect juga. Nggak ada yang nyuruh teman-teman sempurna sekarang. Having flaws is not a crime. Nggak ada orang yang masuk penjara karena you're not good enough, jadi kamu masuk penjara kan enggak. Kalau kayak gitu kita semua masuk penjara ya. Tapi kan masuk penjara karena tadi ya melanggar aturan gitu. Jadi bukan karena kekurangannya aja. Having flaws is not a crime, tapi ya udah apa yang harus bisa dilakukan. Itu. Terus ya fokus pada perubahan dan tadi masih masuk ke yang ini, masuk yang perubahan dan kelola mindsetnya. Growth versus fixed mindset. Ada yang pernah dengar? Sering ya udah ya, nggak usah dibahas ya. Harusnya udah tahu kan yang mana? Yang mana? Growth, oke. Okay. Kenapa nggak fix? Kan fix bebal. Padahal nyaman kan fix itu. Ya karena bebal, karena apa lagi? Karena terlalu nyaman nggak baik, betul. Hati-hati jadi kalau terlalu nyaman sama orang ya. Karena ya kalau berada di fix terus, kapan mau geraknya? Itu kapan mau berkembangnya? Kalau kaku terus, ya nggak bisa kan hidup terus berubah. Teman-teman mau kaku sekaku gimana pun masalah tetap datang, tetap berganti, silih berganti itu masalah. Lalu ya terus tetapkan prioritasnya. Tadi lagi-lagi udah diulang prioritas. Karena banyak yang teman-teman mau pastikan. Orang hidup maunya banyak emang. Kalau bisa dapat 100 kenapa cuma 90 Mbak? Ya semua maunya banyak hal, tapi kan prioritasnya apa sekarang? Karena mengejar semuanya nggak mungkin.
sekarang dikasih tahu ya, mengejar semua tuh nggak mungkin, jadi prioritasnya aja apa sekarang. Lebih baik ngejar satu tapi dapat daripada ngejar semua nggak ada yang dapat. Betul ya. Jadi cari prioritasnya sekarang apa dan bersungguh-sungguh di dalam itu gitu. Terjebaklah di dalam prioritas teman-teman. Ya, habiskan waktu untuk melakukan hal yang bermanfaat. Mumpung masih muda. Nih waktu itu saya pernah magang jadi kalau sebelum jadi psikolog saya tuh keliling ke rumah sakit, ke panti-panti. Saya salah satu yang paling berkesan di panti jompo. Waktu itu padahal saya udah mikir boring banget nih panti jompo sama orang-orang tua gitu ya. Tapi itu paling berkesan karena insight mereka adalah, kan saya nanya ya, apa sih pesannya untuk kaum muda gitu ya. Biggest life advice saya tanya. Jawabannya adalah ya mumpung masih muda lakukan semua yang kamu mau mumpung kamu masih muda. Hal yang paling bermanfaat sekarang. Jangan bilang nanti aja deh baca buku itu, enggak sekarang. Nanti aja deh say thank you kepada orang tuanya nanti aja deh kalau udah sakit mereka, enggak sekarang. Jadi lakukan semua hal bermanfaat yang teman-teman mau lakukan sekarang. Enggak deh olahraganya nanti aja, enggak sekarang. Karena ya akhirnya saya mendapat insight kayak nanti itu hanya kalimat lain dari never gitu ya. Jadi do it now. Karena itu insight mereka adalah ketika udah tua, udah susah mau gerak. Tuh, mau makan aja tuh kadang udah susah. Udah harus milih kan jenis makanannya, udah nggak boleh yang terlalu asin, nggak boleh yang terlalu manis. Kalau sekarang kan kalian bisa makan apapun kan, nggak perlu worry kolesterol dan lain sebagainya ya, Bu-ibu. Jadi betul. Jadi sekarang lakukan apa hal-hal yang paling bermanfaat buat teman-teman. Mau lari 10 kilo kayak mau belajar maraton sekarang. Mumpung otaknya juga masih bisa. Otak manusia itu kan plastis. Kalau nggak pernah dipakai ya nggak bermanfaat gitu. Dan sifatnya plastis bisa berubah. Jadi sesuatu tuh masih kesempatan ya. Teman-teman mau belajar nyanyi sekarang juga masih bisa. Even suaranya sumbang sekarang bisa ya. Jadi apapun karena ini jadi habiskan untuk hal ini. Baca buku di kereta, dengerin podcast bagus kan banyak sekarang. Do it now karena udah makin dewasa makin susah. Dan ini yang melatih teman-teman sampai dewasa. Orang punya badan bagus siapa ya? Jennifer Badim, tahu lah ya. Farhan ya pemain bola, itu bukan dilatih dari Farhan nggak sih namanya? Arkan ya, aduh salah lagi saya. Bukan dilatih dari dia berapa tahun tuh umurnya, bukan dari 2 tahun yang lalu. Cristiano Ronaldo umur 30-an masih fresh, bukan dari dia umur 20 aja, tapi dari belasan tahun dia udah latihan. Ada yang udah nonton dokumenternya David Beckham? Yang baru belum nonton lah itu ya. Itu kan dia bilang dia berlatih main bola itu sampai tendangannya yang paling jago itu bukan cuma sekali pas di lapangan itu aja. Dari dia kecil bapaknya udah obses sama MU. Tahu dong kalau MU? Ya of course. Obses dari dia lahir. Bayangin. Jadi dia nendang bola yang masuk dari tengah lapangan ke gawang. Tahu dong yang cowok-cowok ya. Tendangan terkenalnya itu bukan bertahun-tahun aja, berpuluh-puluh tahun, belas-belas tahun dari dia kecil. Baru akhirnya kita cuma ngintipnya pas dia berhasil ngegolin dari tengah lapangan. Dia tuh ngegolin buat yang nggak tahu mungkin dia tuh ngegolin dari tengah langsung ke gawang ya kalau nggak salah. Itu kan keren banget gitu. Di usia dia yang masih 20-an kayaknya early 20s. Padahal dia udah latihan dari umur dia 8 tahun. Kan itu bertahun-tahun. Jadi stamina yang kuatnya tuh dibuild dari kecil. Ada yang ingat Cristiano Ronaldo ngegeser Coca-Cola? Ya inget lah. Karena dia minum air putih dari kecil, dia udah terbiasa nggak minum itu dari zaman dulu kala. Udah ngebentuk lifestyle dia. Jadi sesuatu yang baik memang harus disegerakan dari sekarang gitu. Dari teman-teman masih muda. Oke, nah ini ya udah nggak usah disebut lagi karena tadi udah hafal di luar kepala. Nah ini fokusnya juga ini nih yang perlu dikelola mindsetnya. Ini hal-hal yang perlu dihindari sama teman-teman, sama pemikiran teman-teman. Ini adalah tantangan hidup terbesar kalau menurut saya. Ini adalah pikiran-pikiran yang sangat mengganggu, yang perlu dikurangi lah. Saya nggak bilang dihilangkan karena impossible, tapi at least dikurangi. Bagus banget kalau bisa dihilangkan. Pertama pikiran all or nothing. Berpikirnya kalau enggak, kalau iya, kalau enggak. Kalau enggak 100 cuma 0 pilihannya. Kalau enggak dikerjain sampai perfect, ya enggak usah dikerjain sama sekali deh. Nah sayangnya, pemikiran ini enggak selalu bermanfaat.
Di dunia ini pasti ada yang 80% itu nggak apa-apa. Gitu. Lebih baik memulai satu langkah daripada nggak mulai sama sekali. Progress is progress. Berpikir bahwa mau bersungguh-sungguh, mau memberikan yang terbaik bagus. Tapi terkadang itu bisa menyakitkan juga karena jadinya ya kalau aku berhasil atau nggak berhasil doang pilihannya. Padahal kan ada pilihan oke, berhasilnya 50%. Dan ya itu jadinya kan besok nambah 60%, 70% dan sampai akhirnya 100 juga. Gitu. Kita soalnya nggak bisa sesuatu yang instan. Dan teman-teman nggak bisa menjudge diri teman-teman hanya dari satu kesalahan terus gagal. Itu kan all or nothing gitu kan, satu kesalahan dikit gagal. Nggak bisa kayak gitu lagi. Coba aja lihat hidup teman-teman, apakah gagal sepenuhnya? Dijamin pasti ada gagalnya, tapi pasti ada benernya juga. Lalu itu dosen saya pernah bilang, ini sangat mengubah ya, beliau psikolog, kita semua ujian 3 jam gak ada yang ngumpulin. Padahal harusnya cuma 2 jam, udah diperpanjang gak ada yang ngumpulin. Terus dia cuma ngomong gini, udah kumpulin aja, udah pasti salah. Bayangin ngomong psikolog ya, psikolog senior, udah pasti salah, kalian nunggu apa sih? Kalian tuh pasti salah, tenang aja, kumpulin aja. Terus semua langsung berdiri ngumpulin. Kalian pasti salah karena saya dosennya, saya yang udah bertahun-tahun belajar ini, kalian baru belajar 1 semester, jadi udah kumpulin aja, ini udah lebih dari waktunya. Kalian pasti salah, tapi kalian masih punya kesempatan untuk berubah, untuk jadi lebih baik. Jadi don't overthink it, pasti ada salahnya, tapi pasti ada benernya. Saya nggak mungkin ngasih nilai kalian 0 juga. Dan benar, ternyata semua ngumpulin nilainya nggak ada yang di atas 60 ya, semua di bawah 60, tapi nggak ada yang 0. Gitu. Jadi anyway, kalau udah kelamaan berkutat di sesuatu, jangan berpikirnya harus perfect dulu. Kadang harus take one step-nya dulu aja. Totok semua satu kelas akhirnya lulus jadi psikolog. Tapi kalau mikirinnya harus 100 nilai ujian saat itu ya nggak bakalan juga gitu. Jadi hindari pemikiran olor nanti kalau aku nggak ngerjain ini pasti aku jadi gagal. Kalau ini enggak, kalau ini jelek, sekali nilai ujianku jelek pasti berantakan semua. Enggak gitu. Masih banyak kesempatan untuk memperbaiki asal mau memperbaiki. Kan kuncinya cuma di situ. Atau overgeneralization tadi, satu kesalahan langsung digeneralisir, aku semuanya tidak bisa. Satu kali putus, emang gak pernah ada yang mau sama gue. Gitu ya. Sekali gitu ya, padahal ya baru ditolak sekali. Masih ada banyak perempuan lain, laki-laki lain di dunia ini. Jadi jangan di overgeneralisir semuanya. Itu. Lalu shoots ini kayak harus. Pokoknya harus begini, harus begitu, harus. Kebanyakan kata-kata harusnya. Ini diem kayaknya merenung langsung ya. Kebanyakan harusnya apa enggak. Tuh, coba dipikir-pikir apa sih yang sebenarnya harus di dunia ini? Kalau buat saya yang harus itu cuma ibadah. Yang harus sholat 5 waktu udah. Yang lain sebenarnya nggak ada yang harus banget. Asal bisa deal with consequences. Sholat juga sebenarnya nggak harus banget. Asal bisa deal with konsekuensinya aja kan. Jadi ya coba dipikirkan apa sih sebenarnya harus banget ini. Tuh. Mana yang tadi tentukan nilai hidup teman-teman. Jadi mana yang harusnya, mana yang enggak. Gitu. Jadi punya harusnya tuh nggak semuanya harus. Capek kalau kayak gitu. Disqualifying the positive. Jadi menghilangkan kalau misalnya teman-teman dapat ada yang suka gini, dipuji sama orang, enggak biasa aja. Ada yang pernah gitu nggak? Nggak pernah dipuji, kasihan amat, enggak kan? Ada yang pernah dipuji terus kayak, enggak kamu lebih baik. Pernah? Pernah lah ya, atau kayak ngerasa kayaknya aku nggak layak deh dapat ini. Pernah, tapi kayak pernahnya diem gitu ya, nggak mau ngaku. Tapi wajahnya terlihat demikian. Jadi, nah itu namanya disqualifying the positive. Jadi ketika kita dapat hal baik, kita ngerasanya kayak, aduh kayaknya enggak deh, kita enggak layak. Aduh itu cuma beruntung. Itu cuma nggak sengaja, hoki aja gue gitu. Padahal ya take it aja, own it, dapet nilai bagus. Ya udah emang aku belajar. Ya aku berusaha, cuma bukan sombong ya. Owning sama being cocky atau sombong tuh hal yang berbeda. Tapi akui aja hal positif yang teman-teman berhasil dapatkan. Juara sesuatu, oke, alhamdulillah, bersyukur gitu. Terus magnification atau minimization, jadi kayak kalau ada sesuatu tuh dikecil-kecilin, nggak apa-apa terus ya. Padahal nggak apa-apa sekali-sekali nggak apa-apa. Bingung nggak tuh? Kayak ada judulnya kan, it's okay not to be okay sometimes. Karena kalau oke terus, kapan mau berkembangnya tadi ya? Atau dibesar-besarin. Masalahnya sebenarnya cuma salah ngomong sekali di depan umum,
Terus langsung dibesar-besarkan kayak udah deh ini pasti semua menatap aku dengan mata nanar, dengan penuh kebencian. Langsung dibesar-besarkan gitu ya. Sekali tadi teman-teman nggak jawab aku langsung mungkin berpikir, ini kayaknya benci sama aku nih, kayaknya semua itu kan dibesar-besarkan ya. Padahal ya mungkin teman-teman bengong ke yang lain aja gitu, nggak jawab. Jadi coba deh, apa yang sering dibesar-besarkan, apa yang sering dikecil-kecilkan, coba dikelola lagi, sesuai dengan faktanya yang kejadian aja. Tadi oke, ada teman-teman yang tidak menjawab aku, ya udah itu faktanya kan. Tapi ada yang menjawab tadi alhamdulillah beberapa, udah itu faktanya, tidak mendisqualifying juga ada yang menjawab. Contoh aja ya. Lalu personalization, semuanya take it personally. Duh dia ngomong gitu pasti karena baju aku jelek hari ini. Duh pasti dia gak suka sama aku, tadi dia ngomongnya jutek gitu hari ini karena aku pakai baju hitam, dia pasti gak suka warna hitam dan lain sebagainya. Aduh ini pasti dia marah-marah nih karena aku gak bener nih. Jadi semuanya take it personally. Padahal dari setiap yang orang lain lakukan, itu tidak mungkin 100% karena teman-teman aja. Pasti ada faktor lain dalam hidupnya. Kan kalian bukan the only one dalam hidupnya. Gitu. Kita tidak sespesial itu guys. Ya betul, jadi tidak perlu semuanya tuh dipersonalisasi. Gitu, bahwa kayak ini karena aku nih. Ya oke, thank you, 10 menit lagi katanya. Tidak semua karena kalian. Dunia tidak revolves around you gitu. Kita memang tokoh utama dalam hidup kita, tapi tidak semuanya itu perlu dipersonalifikasi semua perilaku orang lain ke kita. Bisa jadi dia marah karena simply sarapannya tadi nggak benar gitu. Jadi coba dilihat lagi secara lebih objektif, akui aja oh dia marah, titik udah. Tuh. Oke, nah tetapkan target yang jelas tadi berikutnya ya. Tadi udah kelola pikirannya, kelola mindsetnya. Sekarang tetapkan lagi target yang jelas. Kenapa dikelola pikirannya dulu? Kira-kira kenapa coba? Kenapa nggak langsung tetapkan goalnya aja? Kira kenapa harus pikirannya dulu dibenerin? Kenapa? Semua tergantung mindset, yes. Karena tadi udah dijawab juga sama teman-temannya. Kalau pikirannya nggak bener ya mau membuat tujuannya jadi nggak bener juga. Kalau lagi kalut kan tujuannya aku mau, misalnya dia habis putus, stres banget. Tujuannya adalah jadinya mau mendapatkan dia lagi, padahal udah tahu nggak bisa. Misalnya. Tujuannya tadi mau lagi chaos banget, pokoknya harus dapat nilai 100, padahal udah tahu nggak mungkin. Misal. Jadi harus dikelola dulu tadi pikirannya beres, baru oke tujuannya supaya lebih realistis. Udah tahu dong ya SMART goal? Udah pernah dengar? Pernah, bahkan sekarang ada yang lebih terbaru namanya SMARTER. Jadi tambahin E sama R-nya evaluasi, tidak harus ada evaluasinya sama ada recreate lagi. Itu dari awal, itu udah berkembangnya yang terbarunya ya. Jadi silakan buat goal at least yang kayak gini lah, spesifik, terukur, tercapai, jadi nggak terlalu halu bahasa zaman sekarang, realistis dan ada deadline-nya. Gitu. Ini banyak banget latihannya di internet, jadi teman-teman bisa cari sendiri kalau bingung worksheet-nya kayak apa sih contohnya, itu banyak. Nah ini bandingkan diri secara adil. Tetap aku masukin bandingan karena meminta kita untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain tuh impossible. Jadi realistis aja, kita boleh bandingin diri tapi adil. It's in our nature but we can do it more objectively. Jangan ngebandingin diri kita, start kita sama endingnya orang lain, yang gak adil dong. Ya kan? Jangan ngebandingin diri kita bandingin diri kita sama orang lain terus, tapi bandinginnya sama masa lalu kita juga. Dulu kita gimana, sekarang kita gimana. Itu lebih fair karena timeline-nya sama. Tapi kalau orang lain kan timeline-nya beda. Gitu. Bandingan prosesnya dan bukan hasilnya ini. Ini yang wajib justru. Contek aja prosesnya dia ngapain. Jadi kalau ngeliat orang lain sukses, jangan cuma ngeliat ujungnya dia berhasil apa, dia menciptakan ini, menciptakan itu. Bukan cuma itunya, tapi caranya gimana. Gitu. Apa yang dia lakukan. Ada satu podcast bagus banget namanya Diary of CEO. Mungkin buat calon-calon CEO di sini boleh didengarkan. Dia ngejelasin dia ngewawancara berbagai CEO di dunia, di UK sih sebenarnya, di UK dan US dia wawancaranya. Dan bukan ngomongin tentang bisnisnya apa, tapi bagaimana dia mencapai bisnis itu dan struggle-nya itu apa. Jadi khusus ngomongin struggle-nya. Dan itu kan everyone relate. Dan menurutku itu bagus banget ya, kayak justru kita harus nyontek mereka gimana get up-nya. Itu apakah mereka dengan ada yang get up-nya akhirnya konsultasi sama psikolog, ada yang akhirnya get up-nya adalah dengan doing one kayak
lari setiap hari berapa kilo gitu, aku lupa. Pokoknya banyak banget yang akhirnya ya get up-nya tuh dengan caranya masing-masing. Itu yang perlu kita contek. Karena there's not only one way to sukses kan. Dan gak cuma one way untuk bangkit, ada banyak yang kita bisa contek. Justru yang ketika ngeliat orang yang sukses, contek prosesnya, itu wajib. Dulu pertama kali aku lulus, yang aku lakukan adalah nontonin semua IG live psikolog-psikolog yang udah duluan IG live, yang udah senior daripada aku. Waktu aku lulus, aku harus nanganin kasus pernikahan tapi belum nikah, gimana? Ya dapat teorinya, tapi akhirnya yang aku lakukan adalah nonton semua IG live waktu hits banget kan IG live waktu itu, tentang pernikahan, tentang raising a child. Ya udah ditonton aja terus semuanya konsisten setiap hari, jadi bisa tahu apa yang ada di kepala si psikolog-psikolog yang udah hebat ini. Aku nggak mencontek bahwa oh keren ya mereka udah 10, udah banyak banget kliennya udah ratusan. Enggak, itu penting tapi nggak sepenting prosesnya gimana mereka punya pemikiran itu. Buku apa yang mereka baca dicontek. Tanya dosennya yang kalian suka, yang menjadi idola dosen-dosen di sini sepertinya. Buku apa sih yang dibaca? Contek gitu, exactly. Dan jadi ambil dari banyak orang. Teman kalian yang paling rajin di kelas, tanya dia sehari-hari ngapain. Selain makanannya ya, langsung nengok. Nah tanya, tidur jam berapa? Kepo ini yang kayak gitu. Bukan kayak, lo tadi nilainya berapa? Bukan cuma nilainya aja. Gitu. Ya, dan pastikan pertimbangan situasi latar belakang atau potensi yang lain kalau teman-teman mau membandingkan. Oke, temukan bantuan dan lingkungan yang positif. Nah ini penting banget. Be strong enough to stand alone, smart enough to know when you need help, and brave enough to ask for it. Jadi harus cukup pintar untuk tahu kapan sih aku udah butuh bantuan. Dan cukup berani untuk minta, kan susah ya minta bantuan. Mau nanya aja nih pasti takut-takut, malu-malu gitu ya. Jadi perlu cari, ya be smart enough tahu, tadi makanya mengenal diri kan ya. Kapan sih aku udah butuh orang lain. Butuh bantuan, butuh kayaknya nih tugas sudah kebanyakan, butuh didelegasi sama adik. Udah gak kuat nih ngurusin orang tuanya sendirian. Gitu. Kapan kayaknya butuh berbagi sama orang lain ya, friends, family, and God. Tuh, jadi bisa dicari sendiri yang mana bantuan yang teman-teman mau cari, yang teman-teman percaya, harus percaya ya. Itu nggak boleh minta bantuan tapi nggak percaya. Percuma, nanti jadinya ngedumel. Nanti jadinya ketika dia ngelakuin kesalahan atau nggak bantu maksimal, tuh kan udah dibilang dia mah nggak bisa. Oke, nah kelola stres secara lebih sehat, ini tentu ada banyak sekali tips-tips mengelola stresnya. Coba dicari aja jenis-jenis coping, terutama ini dua ini biasanya emotion focus coping sama problem focus coping. Jadi kapan kita harus fokus sama emosinya atau sama problemnya. Ada momen-momen kita perlu emotion focus coping dulu, fokus mengelola emosi-emosi kita, nenangin diri dulu, baru bisa nemu solusi. Tapi ada momen nggak bisa kita cari menahan emosinya, mengelola emosinya nggak bisa. Tapi kita harus problem fokus dulu nih, cari strateginya dulu. Lagi ujian di depan mata, ujiannya kelihatan kan, mungkin nggak bisa ya kita nenangin diri terlalu lama, tarik nafas terlalu lama mungkin nggak bisa, harus kerjain dulu soalnya, baru setelah ujian diregulasi emosinya. Jadi orang yang sehat mental itu bukan yang menggunakan satu strategi mengelola stres yang sama, tapi mempunyai banyak cara-cara untuk mengelolanya. Tahu kapan harus pakai emotion, kapan harus pakai problem. Kapan ketika lagi berantem sama orang, ya udah harus pakai problem nih, ya udah solusinya jadi kita harus ngapain. Kapan yang kita harus ketika lagi berantem sama orang, oke kayaknya nggak bisa nih dilanjutin ngobrolnya, nanti jadi berantem doang. Nah itu kan kemampuan yang harus kita punya, itu kan yang susahnya. Tahu teorinya mah gampang, oh iya harus mengelola emosi, harus tenangin diri, harus cuci muka, harus minum air putih. Oh tahu strateginya ya harus dikerjain nih soal, harus dikerjain nih deadline. Tahu, tapi kan kapan tahu harus ngerjain deadline-nya, itu yang penting kan. Kapan tahu, oh kayaknya aku lagi nggak bisa nih ngerjain ini. Gitu. Oh kayaknya aku harus minum dulu, harus tidur dulu 5 menit, baru abis itu ngerjain tugasnya. Gitu. Jadi skill-skill ini yang perlu dilatih dan teman-teman tanya aja. Aku sering nanya ini harus emotion dulu atau problem dulu ya. Gitu. Bahkan sekarang ada tambahannya juga, ada emotion, problem, social, religious. Sekarang udah banyak gitu. Cuma biasanya ujung-ujungnya balik kedua ini. Even religious juga emotion kan sebenarnya. Jadi coba tanya aja, aku lagi harus pakai emotion coping atau problem fokus nih.
Gitu kan nggak mungkin lagi depan kelas lagi presentasi harus emotion dulu, nangisnya dulu, kan enggak. Bahwa habis ini mungkin keluar dari sini aku kayak menyesal habis tadi ngomong apa, refleksi itu kan emotion. Tapi di sekarang ya show must go on, ngasih tahu materinya ke teman-teman. Jadi skill itu yang teman-teman perlu tanya ke diri sendiri. Oke, nah ini of course be kind to yourself. Kan lagi krisis, hidup lagi sulit. Biarlah dunia yang kejam gitu. Jangan kalian juga kejam sama diri kalian, sama aja jadinya. Itu kalau orang lain marah-marah sama diri kalian, ya kalian jangan jadi orang yang kayak gitu juga dong ke diri sendiri. Kan kita teach people how they treat us ya. Kalau kita biasa ngatain diri sendiri ya jadinya orang lain nggak apa-apa dong ngatain teman-teman. Jangan marah kalau orang lain ngatain. Teman-teman orang kita sendiri juga ngatain. Tuh. Jadi ya be kind to yourself, ya dimaafin kalau ada salahnya. Maafin masa lalunya, maafin diri sendiri nih easier said than done ya. Jadi kalau bawa materi ini selalu deg-degan karena kayak aduh ngomong doang nih gampang, prakteknya susah benar gitu. Ya create safe space buat diri sendiri, minimal kita kalau di banyak dijudge orang, ya minimal kita jangan ngejudge diri sendiri lah, udah itu aja PR-nya. Gitu karena yang mau bergerak dari judgement diri sendiri itu jauh lebih susah. Gitu. Stop judging, start loving. Ini ya tagline hari ini. Talk to yourself as you would talk to someone you love. Kalau lagi ngomong sama nyemangatin temen baik-baik, temen curhat, didengerinnya baik-baik kan. Nah kalau itu bisa ya sama diri sendiri juga. Bahkan ada yang bilang, the most important conversation is the one you have with yourself. Karena itu menentukan hidup teman-teman ke depannya. Kalimat yang diulang di kepala teman-teman itu yang akan jadi kepercayaan teman-teman. Contohnya gini, aku pakai baju warna hitam semua sepakat ya, bajunya warna hitam. Tapi kalau aku datang ke sini, aku ngotot ini pakai baju pink, enggak ini warnanya pink. Sekali teman-teman kayak enggak lah itu si Kafida ngaco. Besok lagi aku tak enggak ini warnanya pink. Enggak kalian yang salah ini pink. Seminggu, 2 minggu aku ngotot ini pink, lama-lama kalian mikirkan apa gue yang salah ya? Ya kan? Sama, sesuatu yang kalian ulang ke kepala teman-teman juga akan kayak gitu, lama-lama kalian percaya. Lama-lama kalian akan percaya enggak ini pink. Ini sekarang pink yang terbaru. Grayish gitu. Lama-lama percaya, jualan aja terus gitu ya. Tahu kan prinsip orang jualan? Tahu lah, lebih tahu daripada saya lah pasti. Diulang-ulang aja terus. Banyak kan iklan-iklan yang sekarang masih terngiang di kepala teman-teman. Iklan si oren-oren itu kan masih teringat ya. Jadi sesuatu yang diulang berkali-kali di kepala lama-lama percaya. Jadi coba diulang yang positif biar lama-lama percaya. Jangan diulang warna baju pink ya, nanti lama-lama ingetnya itu. Jadi ulang sesuatu yang kalian mau percaya. Nggak percaya pada pertamanya nggak apa-apa. Tapi lama-lama bisa percaya. Jadi itu yang diulang. Kalau diulangnya adalah aku nggak bisa ya lama-lama percaya nggak bisa. Gitu. Ya, nah ini terakhir the no-no list. List yang tidak boleh, yang harus dihindari. Latihan mengurangi hal-hal ini karena it leads nowhere. Percayalah. Ya ini nggak kemana-mana. Aku experience it myself dan experience dari klien-klienku. Ini selalu yang membuat stuck dan membuat nggak kemana-mana. Waiting for perfection, kisi-kisi nggak akan pernah perfect, jadi nggak usah ditunggu. Kalau nunggu perfection, even mati juga nggak sempurna. Ya, jadi nggak usah ditungguin, kerjain sekarang. You will learn from your mistakes. Lebih baik membuat kesalahan sekarang daripada nanti udah umur 40-50-an, ya kan? Jadi sekarang aja, at least membuat kesalahan sekarang tanggungannya belum banyak. Gitu. Lalu letting fear control you. Kita nggak bisa hidup dari ketakutan, itu ya capek. Itu semua orang pasti punya takut, tapi yang ngebedain si pemberani dan si penakut adalah yang satu ngebiarin fear-nya kontrol hidup dia, yang satu enggak. Tapi semuanya pasti punya takut. Nggak mungkin orang lompat dari ketinggian 20 meter ke bawah terjun tuh nggak takut, nggak mungkin. Parasailing, parasut nggak mungkin nggak takut. Tapi yang satu ngebiarin itu mengontrol hidupnya, yang satu enggak. Speech di sini tadi timku nanya, Kak deg-degan nggak? Ya deg-degan lah, menurut Ngana gitu ya. Pasti deg-degan, udah berkali-kali juga tetap deg-degan. Tapi kan aku nggak mau membiarkan fear ini mengontrol hidupku, jadi aku nggak bisa menyampaikan hal yang mungkin mudah-mudahan baik buat teman-teman. Dari satu fear aku mungkin bisa menghambat teman-teman mendapatkan kebaikan. Sama dari hal yang teman-teman lakukan, jangan membiarkan fear-nya kontrol hidup teman-teman capek. Sama-sama capek, ngomong di sini capek, takut di belakang layar juga capek, tapi at least capek yang ini bermanfaat. Gitu. Jadi again pick your battle ya.
fokus predicting on future nggak akan bisa. Jadi udah dikasih tahu dari sekarang nggak bisa fokus predicting. Nanti kalau ini gimana, nanti kalau itu gimana. Ya akan tahu gimananya ya kalau udah kejadian. Jadi jangan takut 2 kali. Kan sekarang cemas, nanti kalau udah kejadian juga stres. Jadi stresnya 2 kali dong. Stresnya pas udah kejadian aja. Tapi bukan berarti nggak ada persiapan ya. Tetap ada ini kan makanya muncullah di akhir. Setelah yang tadi udah diresapi dulu, tujuannya udah ada, latihan kelola pikirannya udah ada, baru ke sini. Tuh, bukan ujung-ujungnya, oh kan katanya nggak boleh fokus predicting future, ya udah deh nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah bikin goal. Enggak, itu namanya stupid juga. Jadi harus di apa ya dikelola gitu ya. Tapi ya needing to control ya everything, semuanya mau dikontrol, semuanya harus baik-baik aja, nggak bisa karena hidup emang nggak akan baik-baik aja. Nggak mau ada konflik sama orang nggak bisa, pasti ada konflik. Even sehari-hari juga kita makan ayam kan, itu kan kita jahat ya, sebenarnya kita conflicting juga itu sama ayam. Itu kan berkonflik sama ibu-ibu ayam dan lainnya, jadi nggak bisa hidup nggak ada konflik. Atau reactive to other people, nah ini yang harus dihindari juga, ya kita reaktif setiap ada orang respon ini langsung. Orang bersikap X langsung, capek. Gitu, coba di pause dulu, berhenti dulu, respon apa ya yang baik? Itu diem dulu, oke gitu. Karena reaktif, jadinya ketika kita lagi reaktif, otak yang bekerja itu otak bagian belakang. Otak yang dikontrol sama emosi. Ketika kita pause dulu, biarin dia jalan ke depan. Nah di depan ini adalah otak yang mengatur kemampuan tadi decision making teman-teman. Gitu. Jadi kalau langsung reaktif, langsung bergerak sesuai emosinya aja, ya jadinya decision-decisionnya based on terlalu banyak emotionnya. Bukan nggak boleh membuat keputusan tanpa emosi, tetap perlu ada emosinya. Justru itu yang buat makes it good kan. Tapi nggak boleh itu utamanya reaktifnya atau utamanya emosinya yang mengontrol. Harus dipause dulu supaya si informasinya masuk ke depan, ke bagian depan otaknya. Nah di situ baru decision makingnya kan lebih baik. Karena ini bagian depan ini adalah bagian planning, bagian menimbang-nimbang. Jadi kenapa harus pause dulu? Gitu. Terutama pada saat ada hal-hal yang sangat triggering, yang bikin marah banget, itu momen yang harus paling pause. Karena di situ akhirnya membiarkan diproses dulu ke depan, baru akhirnya make decision yang baik gitu. Oke, udah. Yap, thank you. Ini terakhir. Nothing will ruin your 20s more than thinking you should have figured out all the time semuanya. Great things take time. Terima kasih banyak.